Meriahnya parade juara AC Milan setelah raih Scudetto. Setelah berhasil memenangi Serie A, AC Milan melakukan parade juara Liga Italia 2021-2022 pada Senin kemarin. Para pemain AC Milan terlihat berada di atas bus dengan atap yang terbuka. Mereka disambut oleh puluhan ribu supporter di Piazza del Duomo yang memiliki salah satu bangunan terkenalnya, yaitu katedral, yang merupakan gereja terbesar ketiga di dunia dan kedua di Eropa. AC Milan meraih Scudetto Serie A musim 2021-2022 setelah meraih kemenangan 3-0 atas Sassuolo pada laga pekan terakhirnya. Kemenangan tersebut penting karena pesaing terdekat mereka, yakni Inter Milan, juga masih punya peluang untuk menjadi juara Liga. Juara musim ini merupakan gelar ke-19 Serie A yang diraih oleh AC Milan. Sebelumnya Diavolo menjadi juara pada musim 2010 atau 2011 atau 11 tahun silam. Terungkap begini alasan Kylian Mbappe bertahan di PSG. Kylian Mbappe akhirnya buka suara soal mengapa ia berubah pikiran dan memutuskan untuk bertahan di Paris Saint-Germain. Mega bintang timnas Prancis itu nampak akan meninggalkan Parc des Princes dan bahkan dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung ke Real Madrid begitu kontraknya bersama PSG habis. Namun pemenang Piala Dunia itu berubah pikiran dan menekan perpanjangan kontrak 3 tahun bersama Les Parisiens minggu kemarin. Mbappe pun disebut bakal menerima gaji 100 juta euro per tahunnya. Dan ada isu bahwa dia diberi wewenang untuk menunjuk manajer baru menjadi kapten dan penendang penalti. Dalam program TV Spanyol yaitu El Chiringuito mengklaim bahwa Mbappe mengabarkan keputusannya kepada Presiden Real Madrid yaitu Florentino Perez lewat WhatsApp. Mbappe mengatakan bahwa ia sudah memutuskan untuk bertahan di PSG. Mbappe juga menyampaikan pesan buat supporter Real Madrid yang mengira bakal melihat penyerang 23 tahun itu dalam balutan putih-putih khas Los Blancos musim depan. Erik ten Hag targetkan Manchester United menangkan semua trofi di musim 2022-2023. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag buka suara terkait targetnya di musim 2022-2023. Ten Hag kini telah resmi menjadi manajer Manchester United. Ia akan menjadi nahkoda setan merah untuk mengarungi musim 2022-2023. Berbeda dengan di Belanda, jumlah kompetisi di Inggris lebih banyak. Belum lagi Manchester United harus bermain di Liga Eropa pada musim depan. Ketika ditanya trofi mana yang jadi prioritas sang manajer, begini jawaban dari Ten Hag. Bagi saya setiap pertandingan itu adalah penting. Ten Hag menegaskan bahwa tidak ada satu pertandingan yang lebih penting dari pertandingan yang lainnya. Ia menegaskan bahwa Manchester United harus tampil dengan kemampuan terbaiknya di semua kompetisi dan harus memenangkan setiap laga yang mereka menangkan. Ten Hag pun menyebutkan bahwa ia akan mempersiapkan timnya sebaik mungkin untuk memenangkan semua trofi juara yang tersedia di musim depan. Ia tahu bahwa untuk melakukan itu tidaklah mudah, namun ia ingin timnya memberikan usaha terbaik mereka di semua kompetisi yang ada. Son Heung-min, pemain Asia spesial, jadi top skor Premier League. Son Heung-min layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik Premier League musim 2021-2022. Tottenham berhasil finish di 4 besar untuk kembali ke Liga Champions musim depan. Torehan ini cukup apik untuk Antonio Conte yang baru tiba di pertengahan musim. Menariknya, Tottenham sempat kesulitan mencapai level bermain yang diinginkan oleh Conte. Bahkan mereka sempat terseok-seok di papan tengah. Untungnya di tengah masa-masa sulit itu masih ada pemain seperti Son Heung-min yang bisa jadi pembeda. Bahkan musim ini Son layak disebut sebagai pemain terbaiknya Spurs. Son menutup musim ini dengan 23 gol di Premier League. Dia jadi top skor bersama Salah sama-sama dengan 23 golnya. Menariknya, Son adalah pemain Asia pertama yang bisa mencatatkan namanya di puncak daftar top skor Premier League. Ini jadi pembuktian kuat betapa bagusnya performa Son musim ini. Bahkan performa Son juga mencuri perhatian dari Gary Neville, analis Premier League.
Menurutnya Son layak disebut sebagai pemain terbaik musim ini. Bahwa AC Milan juara, Fikayo Tomori segera dapat kontrak baru. Manajemen AC Milan nampaknya sangat puas dengan performa Fikayo Tomori di tim mereka. Tomori pertama kali bergabung dengan AC Milan di tahun 2020 silam. Pada saat itu ia hanya dipinjamkan oleh Chelsea selama 1 musim. Namun ternyata performanya sangat apik sehingga Milan mempermanenkan sang bek. Di musim ini ia tampil dengan impresif dan sukses membawa Milan menjuari Serie A musim ini. Dilansir dari The Telegraph, AC Milan puas dengan performa sang bek. Mereka berencana memberikan sang bek kontrak baru dalam waktu dekat ini. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen AC Milan sangat terkesan dengan performa yang ditunjukkan oleh Tomori di musim ini. Sang bek dinilai berperan besar dalam keberhasilan Milan meraih Scudetto, sehingga ia pun dinilai bakal jadi pilar penting untuk pertahanan Rossoneri di masa depan. Untuk itulah Milan ingin memberikan apresiasi atas performa sang bek yang ciamik itu. Dikecewakan Mbappe, Real Madrid berpaling ke Raheem Sterling. Ada rumor baru terkait pemain incaran Real Madrid di musim panas ini. El Real seharusnya kedatangan pemain top di bursa transfer kali ini. Mereka dilaporkan sudah mencapai kesepakatan verbal dengan bomber PSG yakni Kylian Mbappe yang berstatus free agent di musim panas ini. Namun ternyata Mbappe berpaling di akhirnya. Ia memutuskan untuk bertahan di PSG setelah mendapatkan tawaran ultra fantastik dari Nasser Al-Khelaifi. Real Madrid dilaporkan mulai berburu pemain yang akan menggantikan peran dari Mbappe. Daily Star mengklaim bahwa pemain yang diincar oleh Carlo Ancelotti adalah Raheem Sterling. Menurut laporan tersebut, Ancelotti tertarik mendatangkan Sterling karena ia tidak kalah jagonya dari Mbappe. Sterling merupakan salah satu mesin gol andalan Manchester City. Tidak hanya piawai di sektor sayap, ia juga berbahaya saat dimainkan di posisi false nine. Ancelotti pun menilai kemampuan itu sangat dibutuhkan di timnya. Jadi ia ingin merekrut Sterling di musim panas nanti. Salernitana siap duetkan Edinson Cavani dan Frank Ribery. Klub semenjana Serie A Italia, Salernitana menyatakan siap menduetkan dua bintang veteran musim depan yakni Edinson Cavani dan Frank Ribery. Kontrak Cavani di Manchester United habis pada Juni mendatang. Ralf Rangnick memastikan bahwa tidak ada kontrak baru untuk striker berusia 35 tahun itu. Salernitana mencoba memperbaiki lini ofensif untuk musim depan. Maklum, I Granata jadi tim terburuk kedua dalam urusan mencetak gol di Serie A musim ini. Beruntung klub berlogo kuda laut tersebut finish satu strip di atas zona merah meski menang kekalahan 4-0 dari Udinese pada giornata terakhir. Bomber asal Uruguay itu menandai musim terakhirnya di United dengan 3 mengesankan. Diganggu cedera, ia cuma mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 15 penampilannya di Liga Premier Inggris. Sementara itu, Lerfolino juga menjanjikan akan memagari winger veteran Frank Ribery. Musim panas lalu, pemain berusia 39 tahun itu ditampung dari Fiorentina. Beralih ke berita lokal, gandeng sponsor baru Piala AFF ubah nama. Perhelatan Piala AFF 2022 memakai nama yang baru. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau bisa disingkat AFF menjalin kesepakatan dengan sponsor anyar perusahaan manufaktur elektronik dan listrik bernama Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric menggantikan sponsor utama sebelumnya yakni Suzuki. Perusahaan otomotif asal Jepang tersebut sudah bekerjasama dengan AFF dan namanya dipakai sebagai titel turnamen sejak 2008 silam. Rencananya Piala AFF 2022 dilangsungkan pada Desember mendatang. Akan tetapi AFF belum menjelaskan secara detail terkait ajang sepak bola paling bergengsi di kawasan ASEAN tersebut. Piala AFF sudah dilangsungkan sejak 1996. Hanya saja sampai sekarang timnas Indonesia belum pernah merasakan gelar juara ajang tersebut.
Hasil undian kualifikasi Piala Asia Indonesia U20. Hasil undian kualifikasi Piala Asia U20 telah dirilis. Indonesia yang menjadi satu di antara tuan rumah ajang tersebut segrup dengan dua negara bersama Asia Tenggara. Berdasarkan hasil undian, Indonesia menempati grup F, adapun lawan yang dihadapi pasukan Sintayong tersebut yakni Vietnam, Timor Leste, dan juga Hong Kong. Kualifikasi Piala Asia U20 dihelat pada 10 hingga 18 September 2022. Bukan cuma Indonesia, 9 negara dipercaya AFC menjadi tuan rumah ajang ini, yaitu Bahrain, Irak, Yordania, Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, Oman, Arab Saudi, dan juga Tajikistan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.